Aku berkata kepadamu, mu di sini itu orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus. Nah, aku berkata kepadamu, mu di sini kalian maksudnya. Aku berkata kepada kalian, sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga memberikan kuasanya kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. 28-nya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya sudah tiba bahwa semua orang yang ada dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kita ke ayat 37-nya ya. Ini terus ini ya, panjang. Kita ke ayat 7-nya. Perhatikan. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak kamu lihat. Di sini bukan tenang. Di sini bukan menyatakan bahwa dia tidak bisa didengar suaranya, bukan. Tetapi di sini berbicara bahwa orang-orang tersebut yang ingin membunuh Yesus tidak pernah mendengar suara Bapa di surga itu. Bukan suara Bapa di surga tidak bisa didengar. Anda menafsirkan itu dari mana? Bunyi ayat itu sendiri. Perhatikan, saya bacakan. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Berarti yang tidak pernah mendengar suaranya adalah sosok ini kamu, betul? Kepada siapa? Bapak apa bukan? Sebentar. Yang tidak pernah mendengar suaranya di sini adalah sosok kamu, betul? Ya. Nah, bukan berarti suaranya tidak bisa didengar, tetapi orang tersebut yang tidak pernah mendengar suaranya. Sama seperti begini. Kamu nggak pernah ketemu sama Edis langsung. Bukan berarti Edis itu nggak bisa ditemui, tapi kamu yang tidak pernah bertemu dengan Edis. Ini orang Islam ini susah mati mamanya. Ya. Nah, ya, pertanyaan saya Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya. Pertama, di dalam Hosea, kemudian di dalam Yohanes, di dalam Bilangan itu jelas. Tuhan itu bukan berupa manusia dan bukan anak manusia di dalam Yohanes. Sebentar, jangan dipotong. Santai. Tarik nafas dulu, kentut. Ya. Tarik nafas dulu Bang Edi. Jangan panik. Di dalam Yohanes itu jelas Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Sedangkan realita yang ada, Tuhan oten-oten orang-orang yang tidak berkompeten ini berwujud manusia. Pertanyaan saya, apakah Anda oten-oten ini menyembah manusia atau menyembah Bapa? Yang kedua, pernahkah Musa mengajarkan menyembah Yesus? Itu, jawab pakai data. Jangan penik, Bang Edis. Jangan tutup akun ya. Jangan tutup akun. Baik, saya tanggapi ya. Jadi pernyataan kamu ada yang salah tadi. Tuhan tidak berupa manusia dan tidak bisa didengar. Kata kamu tadi kan? Terus? Enggak. Nah, kata-kata tidak bisa didengar itu salah. Maksudnya orang tersebut yang tidak pernah mendengar suara Tuhan. Nah, terus kamu sedang melakukan argumentum stromen falasi, di mana kamu di sini sedang membicarakan sosok Tuhan yang merujuk kepada Bapa di surga, bukan Tuhan yang merujuk kepada Yesus. Tahu nggak bedanya? Sudah? Tahu nggak bedanya? Boleh saya tanggapi? Tenang dulu, kamu tahu bedanya nggak? Terkait masalah apa itu? Masalah kata Tuhan itu. Tuhan yang di Bapa. Ya, kata Tuhan itu kan gelar, bahasa Arabnya itu
Rob atau bahasa Inggrisnya itu Lord. Kata Tuhan itu tergantung ditujukan ke siapa dulu. Sama seperti begini. Rob itu bisa ditujukan kepada manusia dan bisa ditujukan kepada Allah, betul. Lari kemana-mana. Nah, ini harus saya sadarkan kamu. Ini sudah tiap hari nih saya bahas nih. Rob Bang itu Edis, bisa ditujukan kepada jangan manusia, ngeles betul. kemana-mana. Gimana? Rob itu ditujukan kepada manusia, betul. Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Ya. Betul. Oke. Sekarang kalau orang berkata Rob, apa itu sudah pasti Allah? Pasti Allah. Oke, berarti Robnya, berarti suaminya Zulaika itu berarti adalah Allah. No. Bang Edis, Ini saya sedang memberikan Anda masih belum menjawab supaya apa kamu yang paham. saya tanyakan. Tenang, gantian. Abangku, Gus Adab. Tenang, abangku, biar kamu paham. saya menghormati Anda loh. Biar Walaupun Anda paham. bla-bla Tenang, sebagainya. biar Anda paham. Kata Tuhan yang Anda pertanyakan, yang Anda katakan bukan manusia. Bible. Iya, paham. YHWH diterjemahkan dalam. Makanya saya kalau ngomong kamu dengarkan. Iya. Di dalam Bible terjemahan LAI, kata Tuhan itu ada dua sosok di situ. Tuhan yang besar semua, T besar, U besar, H besar, U besar, M besar. Itu merujuk kepada Bapa di surga yang mengutus Yesus. Iya. Kalau kamu mengatakan bahwa Tuhan bukan manusia, bukan berupa manusia,